Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Khairiyah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada pagi ini rekan-rekan media Al-Khairiyah Center mengadakan live perdana dengan program Al-Khairiyah memanggil 30 menit bersama Kiai. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Kiai kita bersama, panutan kita bersama, salah satu putra dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Khairiyah, Gus Jauhar Tontowi. Sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Al-Khairiyah dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu kita sapa dulu sahabat IKA Al-Khairiyah atau alumni Al-Khairiyah yang ada di luar ataupun di dalam pulau Jawa, dan dari Madura, kemudian dari Lumajang, Jember, terkhusus kepada Ketua IKA Al-Khairiyah Bapak Zainal Arifin, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Khairiyah dimanapun Anda berada, pada sesi kali ini kita akan mengupas tentang cikal bakal lahirnya Pondok Pesantren Al-Khairiyah Al-Islamiyah Kepangalences Probolinggo bersama Gus Jauhar. 30 menit nanti kita akan bersama, jadi tetap stay di podcast kami media Al-Khairiyah Center. Bicara tentang Al-Khairiyah Gus ya, bicara tentang Al-Khairiyah, cikal bakal lahirnya Pondok Pesantren Al-Khairiyah, kira-kira Al-Khairiyah ini pengasuh pertamanya itu sampai saat ini siapa saja Gus? Bisa diceritakan? Sebenarnya kalau dihitung ya, Al-Khairiyah itu sangat tua sekali, sudah hampir 2 abad. Kalau dihitung dari Pujuk Kardino begitu. Cuman sejak sejarah itu tercatat mulai dari Kiai Tanjung. Kiai Tanjung. Itu karena zamannya Kiai Tanjung itu ada peninggalan masjid, meninggalkan masjid. Jadi masjid pertama di Desa Kerpangan ini, adalah ya di sini di Al-Khairiyah, yang sekarang ditempati mushola. Oh, yang sebelah sini. Yang mushola. Lah setelah itu sepeninggal Kiai Tanjung ini nanti ada Yarib, kemudian dipindah ke mana? Jawa Barat, ke Masjid Nurul Huda. Cuman pada periode selanjutnya, pada tahap selanjutnya, Masjid Al-Khairiyah akhirnya didirikan lagi. Ada beberapa fase ya, mulai dari Pujuk Kardino, cuman tidak ada peninggalan sejarah. Kemudian berdirinya lagi itu adalah setelah masanya Kiai Tanjung. Nah, itu sudah ada masjid dan pondok pesantren. Bahkan menurut cerita dari paman-paman itu, zamannya Kiai Tanjung itu sudah banyak santri. Cuman belum ada Al-Khairiyah. Belum ada Al-Khairiyah. Belum ada namanya. Kemudian beliau punya satu putri. Insya Allah kalau ada gelunya Maryam ya, dengan yang bersuamikan Kiai Abdul Qawi, Maka Abdul Qawi. Santrinya Maka Abdul Qawi ini asalnya dari Lumajang, kemudian nyantri di Leces di pesantrennya Maka Sekar, ya Sekar Leces. Jadi pendiri utamanya itu siapa Gus? Untuk kalau terhitung ada jejak peninggalan itu ya Maka Tanjung itu. Maka Tanjung ya. Maka Tanjung, cuman masih belum ada nama. Ya belum cuman ada nama.
pesantrennya Mak Tanjung, wah begitu orang. Mungkin lebih Tidak ada tepatnya mungkin anu ya, apa namanya, semacam musola dan kiai musola yang sudah ada pondoknya juga. Oh, sudah pondok. Walaupun ya? tidak permanen lah. Istilahnya kalau dulu tuh model gubuk-gubuk gitu. Yang penting ada tempat untuk menginap. Berarti pada waktu itu sudah ada santri, Gus ya? Sudah ada santri, baik itu musengan kata orang sini, ya, atau yang dari kampung, dari desa itu, maupun yang dari luar atau menetap alias santri pondokan. Betul begitu. Cuman dari peralihan dari Mak Kiai Tanjung kepada kemudian Mak Kiai Haji Abdul Muhid itu sangat jauh. Jadi ketika lahirnya Kiai Muhid sekitar umur 1 bulan begitu, ibunya meninggal. Kemudian Kiai Abdul Qawi itu pulang ke Kunir, dan di situ masih Kiai Tanjung. Cuman ketika Kiai Muhid itu sudah belajar jalan atau gimana gitu ceritanya para sepuh ini, Kiai Tanjung ini juga meninggal. Jadi kepengasuhan itu dilanjutkan oleh Bu Nyai Tanjung, Bu Nyai. Istrinya Kiai Tanjung, ya. Karena Kiai Tanjung sudah meninggal, kemudian digantikan. Kemudian Kiai Muhid itu baru belajar berjalan atau masih sangat kecil, masih balita lah. Itu Mbah Tanjung ini, mbahnya Kiai Muhid ini meninggal. Jadi tidak ada stagnan ya, dari Kiai Tanjung ke Kiai Muhid ini tidak ada stagnan karena digantikan oleh Bu Nyai Tanjung. Bu Nyai Tanjung ya tetap berjalan, cuman katanya bahkan Bu Nyai Tanjung itu tetap ngajar, tapi anak putri itu yang banyak itu kalau tapi insya Allah sudah meninggal semua, termasuk yang saya tahu itu Bu Nyai Rawi misalkan, itu santrinya Bu Nyai Tanjung. Betul. Nah, dari meninggalnya Mak Kiai Tanjung ini, kemudian Kiai Abdul Muhid masih balita, ini diasuh oleh Bu Nyai Tanjung ini. Nah, ini ada ya, walaupun berjalan pengajian itu berjalan, cuman sudah tidak kondusif ya. Iya, istilahnya itu sudah tandi cetakan gitu. Yang putra mahkotanya waktu itu masih balita. Masih belajar, kemudian menempuh pendidikan sampai kemudian sekitar tahun zaman kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan, tahun 45 ya. Sebelum 45 beliau Kiai Muhid itu baru pulang dari pesantren menimba ilmu, kemudian dijemput keluarga, baru menjadi pengasuh. Nah, sejak itu baru ada Al Khairiyah. Baru ada nama ya? Baru diberi nama. Berarti yang ngasih nama Al Khairiyah itu dari Kiai Muhid? Dari itu positif dari Kiai Haji Abdul Muhid. Setelah Kiai Muhid, Gus? Setelah Kiai Muhid, siapa Gus? Untuk pengasuh. Setelah itu Kiai Muhid mendirikan, istilah dihidupkan kembali dan diberi nama Pondok Pesantren Al Khairiyah. Di bawah pengasuhan beliau, tapi sistem masih klasikal, sistem sorokan, bandongan. Metode lama ya, pakai metode lama. Ya, metode lama, anak-anak ngaji, ya ngajinya ngaji bandongan, sorokan, dan lain sebagainya. Dengan perkembangan zaman dan setelah putra-putri beliau itu menamatkan pendidikan, ya, dan juga Indonesia sudah merdeka, sudah mulai ada kemajuan di segala bidang. Akhirnya pada sekitar tahun-tahun 80-an, tepatnya itu antara 84-85, lebih Al Khairiyah itu lebih dilembagakan lagi menjadi sebuah yayasan. Di mana yayasan itu apa namanya, membawahi beberapa lembaga-lembaga sampai sekarang. TK ada ya, TK ya. Kalau awal-awalnya justru MTS. Setelah dibentuk yayasan Al Khairiyah ditambahi Al Islamiyah.
Jadi lembaga pendidikan pertama itu MTS dulu ya? Formal MTS. Untuk formal sekitar tahun 85 atau 86. Itu awal berdiri. Tua ya. Kemudian MA-nya itu berdiri tahun sekitar 88. 88. Tapi sudah cukup tua, terutama apa? Kalau di Kerpangan jelas pertama itu. Kerpangan waktu itu masih tradisional, masyarakatnya tradisional, pola pikirnya tradisional, pesantren-pesantren yang ada itu masih salafi semua. Kita di sini orang-orang tua kita sudah berpikir maju ke depan. Betul. Bahkan dulu Kerpangan itu kalau ada orang sekolah gitu ya, dianggap sebelah mata. Istilahnya orang Kerpangan itu tidak dirikan-rikan ya. Tidak dirikan-rikan. Setelah Kerpangan, gua apa sekolah cewek ijazah kening tua. Nah, itu pemikiran orang-orang dulu. Ya alhamdulillah lambat laun ya. Alhamdulillah itu pendobrak sebenarnya kemajuan di Kerpangan pada khususnya dan sekitar Retes. Bahkan sekarang berlomba-lomba untuk mengembangkan pendidikan formal semua. Jadi yang itu sebagai pelopor ataupun kemajuan, pembawa kemajuan untuk lembaga pendidikan formal itu Al-Khairiyah. Ya juga termasuk Al-Fakir sendiri itu masih kecil waktu itu, masih di mana perdagangan bukan, masih sistem barter ya. Ada orang beli es, bayar apa namanya jagung, dibayar dengan beras, sistem barter, masih sistem barter waktu itu. Sekitar tahun ya 80-an itu Al-Fakir sendiri masih menangi ya. Bahkan berdirinya Al-Khairiyah itu penuh tantangan dari kanan kiri. Ada yang mengatakan MTS Kristen lah, buat apa sekolah ijazah dari gedeng tanah. Yang umum waktu itu ijazah di Kerpangan yang namanya ijazah Zib Nasor, ijazah Sungai Raja, seperti itu. Bapak-bapak kami itu Ayahanda Kiai Haji Muhammad Syaifullah, Pamanda Kiai Samsul Arifin, almarhum Kiai Sofyan itu sudah merencanakan sebuah lembaga yang mendidik, visi misinya adalah mendidik manusia yang menguasai di bidang ilmu umum dan juga ilmu agama. Pakaian boleh berdasi, apa namanya saya katakan, pikiran boleh Jerman, teman hati harus Arab. Begitu. Jadi pemaduan dua ilmu agama dan ilmu umum, ilmu pengetahuan. Gitu. Iya. Jadi setelahnya Kiai Abdul Muhid kemudian beralih atau pengasuh. Mungkin kalau saya perkirakan sekitar tahun sebelum zaman kemerdekaan itu Kiai Muhid sudah turun, ya, sudah membuat musola itu dibikin hidup, juga pondok pesantren sudah ada, cuman model apa namanya pendidikannya adalah masih salafi, masih klasikal itu. Pada periode selanjutnya sekitar tahun 80-an itu Ayahanda, di bawah Ayahanda sebagai putra laki-laki yang paling tua bersama keluarga adik-adiknya mendirikan, diformalkan atau dibentuk yayasan Al-Khairiyah Al-Islamiyah. Berarti pengasuh selanjutnya setelah Kiai Haji Abdul Muhid, Kiai Syaifullah. Ya, termasuk ayahanda dari jenengan ya. Ya itu. Jadi setelah Kiai Muhid masih ada, apabila sudah juga aktif masih mengimami. Soalnya masa itu sudah kami pribadi juga mengikuti perkembangan pondok pesantren ini. Berarti perkembangan lembaga pendidikan ini mulai tahun berapa kira-kira? Yaitu sejak tahun 80-an dibentuklah sebuah yayasan yang dinamakan Al-Khairiyah Al-Islamiyah. Kemudian tahun tepatnya 86 kalau tidak keliru, itu berdirilah lembaga formal yang aplikasinya ke Kementerian Agama ya, yaitu MTS Al-Khairiyah. Jadi pendidikan tertua ya kalau periode ketiga itu ya MTS itu.
Kemudian disusul di MA. Nah, mengapa? Itu ada cerita, mengapa kok langsung MTS? Kok tidak MI dulu? Ya harusnya kan dari bawah dulu, Gus. Nah, itu ada cerita. Jadi menurut Pak Manda itu, dan beliau masih sehat, bisa suatu waktu didatangkan di podcast juga. Iya. Mengapa? Tapi saya terangkan secara singkat saja ya. Iya, iya. Soalnya dulu sudah ada SD. Di Kerpangan tuh waktu itu sudah ada SD. Dan setelah SD itu bukan ke SMP atau jenjang selanjutnya ya. Jadi setelah SD kembali sekolah MI. MI salaf maksudnya. Salaf. Oh, gitu ya. Istilah dari Kerpangan itu madrasah, sekolah madrasah. Sekolah madrasah. Madrasah itu sekolah, sekolah berarti sekolah-sekolah. Sekolah Jadi madrasah. Iya. sekolah madrasah, madrasah. Dari situ akhirnya kesepakatan daripada muassis, pendiri atau pendiri selanjutnya itu, ini harus agar anak setelah SD itu agak apa namanya melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yakni MTS gitu. Oh. Dan MTS pada waktu itu dianggap aneh di Kerpangan itu. Ada yang mengatakan sekolahan Kristen. Karena nak kanan itu tak songwan, ya. Kemudian bercelana dan bersepatu. Dikira orang Islam itu tidak boleh bersepatu, tidak boleh bercelana waktu itu. Waktu tahun 80 ya, sekitar 86-an lah. 86. Nah, baru kemudian ada sekitar tahun 88 berdiri MA. Dan selanjutnya itu ya. Baru disusul pendidikan-pendidikannya lain seperti pendidikan dan juga kemudian ada TK, ada MI juga waktu itu. Oh, ada MI. Sempat ada MI ya. Sempat ada MI, kemudian MI ini kembang kebis, kemudian dibentuk madrasah diniyah, dijadikan madrasah, jadi dimurnikan, tidak ada umum di sana ya, murni disalapkan. Tapi sekitar tahun 2000-an itu berdirilah sekolah setelah TK Al Khairiyah, ada sekolah dasar Islam Leces. Ya di bawah naungan Al Khairiyah juga. Sampai sekarang ya. Satu atap juga dengan yang ada gitu. Sampai sekarang. Tahun 2010 sampai sekarang sekitar 2010 ada SMP Nur Syahid, ada SMK Nur Syahid. Begitu. Kok bisa beda, Gus? Dari Al Khairiyah ke Nur Syahid itu juga ada ya. Syahid itu diambil Nur itu cahaya ya, barokahnya lah. Ya, barokahnya. Syahid itu diambil dari nama Kiai Haji Abdul Muhid ketika sebelum haji. Jadi beliau itu Kiai Mas Syahid begitu kalau orang dulu mengatakan. Kemudian setelah beliau menikah itu diganti Abdul Muhid. Nah makanya ada SMP Nur Syahid, cahayanya Kiai Syahid, barokahnya Kiai Syahid, begitu maksudnya. Yang ini aplikasinya ke Diknas. Iya, juga ada dari SMK Nur Syahid. Teman-teman ini ada yang bertanya kemarin itu sempat tanya, dari Al Khairiyah kok ganti ke Nur Syahid, ada SMK Al Khairiyah ataupun SMP Al Khairiyah. Itu ternyata begitu ya. Satu tetap satu itu. Mungkin agar ada perbedaan antara dari Kemenak dan Dinas, mungkin begitu. Ya seperti itulah kira-kira. Oh ya. Kemudian ini Gus, kemarin sempat ada potongan-potongan video yang mana jenengan menyampaikan bahwasanya Al Khairiyah itu 100% salaf, 100% umum. Kemudian berotak Jerman, tapi hati tetap Allah. Itu maksudnya gimana, Gus? Itu kan saya katakan sejarahnya Kerpangan itu sangat, pendidikan itu sangat tradisional, sangat tradisional. Ya memang alim-alim, orang Kerpangan itu terkenal alim-alim. Di daerah luar itu banyak ya alim-alim, cuman secara pemikiran itu masih salaf. Bukan salafi, salaf berpikir tradisional. Dan baru
era 80-an ketika Hadratul Walid bersama saudara-saudaranya yang ada ingin menjawab tantangan bahwasanya ya hidup itu harus imbang. Harus seimbang ya. Harus imbang, konsep Al-Quran itu diterapkan. Berdasarkan konsep Al-Quran diterapkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sesuai hadis Nabi, kalau ingin menguasai dunia maka sesuai dengan ilmunya, ingin menguasai agama sesuai dengan ilmunya. Mana arah dunia itu itu hadisnya. Mana arah bil ilmi, seperti itu. Maka di situ tradisi agama itu dipertahankan, tapi jangan melupakan apa kemajuan zaman, tantangan zaman. Harus istilah kaidah fikih itu al-muhafadzatu ala qadamis sholih wal akhdhu bil jadidil asra. Pendidikan klasikal tetap dilaksanakan seperti sorokan, lantongan, ngaji itu juga ngaji kitab utawi iki tetap masih sampai sekarang masih tetap dipertahankan nahwu syarabnya, cuman juga mengambil inovasi yang baru, menciptakan manusia yang siap kerja ya. Betul. Atau lebih tepatnya kalau cita-cita almarhum itu lulusan atau alumni dari akhirnya itu tidak hanya siap kerja, tapi harus siap menciptakan lapangan kerja. Ini yang sering disebutkan dan disampaikan oleh Kiai. Ya, jadi bukan mempunyai jiwa kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Itu selalu sama beliau sering diungkapkan. Begitu. Makanya tirakatnya oke, tapi juga bisnisnya oke. Gitu. Ya, kemudian terkait masalah ini Gus, hati Allah itu gimana? Nah, itu juga bagian rangkaian Hadratul Walid ayahanda itu sering mengatakan, walaupun beliau itu ya terkenal pada waktu itu mungkin sarjana di Kerbangan ini ya, di Kerbangan terutama di tengah masyarakat yang masih tradisional itu, beliau itu sarjana pertama ya? Ya, sarjana pertama, walaupun istilahnya tidak sampai S1, istilahnya gelarnya kan pada waktu itu. Iya, masih di berapa berarti di sekitar D3 ya, belum S1. Tapi sudah luar biasa. Kalau zaman 70 atau sebelum 80 itu sudah sangat luar biasa. SD saja dulu itu diharamkan karena dianggap sekolah Belanda. Betul. Wah, keluarga almarhum sendiri, almarhum Hadratul Walid itu sudah, dan saudara-saudaranya itu sudah maju pemikirannya, sekolahannya sudah formal begitu. Cuman walaupun beliau itu seorang sarjana dan lain sebagainya, pernah cerita ke saya itu ditalkin zikir Allah itu sejak umur 11 tahun. Itu sama Simbah ya Haji Abdul Wahid sudah dilatih zikir Allah. Betul. Beliau bercelana, tapi hatinya dalam itu berserupa. Subhanallah. Gitu. Ini yang patut kita tiru rekan-rekan sekalian dan sahabat Al-Khairiyah, bahwasanya Al-Khairiyah ini memang sudah berpikir pada waktu awal berdirinya, sudah berpikir melampaui zamannya 50 tahun setelahnya. Jadi untuk kemajuan masyarakat dan alumni ini sudah dipikirkan 50 tahun sebelum kejadian itu. Jadi sahabat Al-Khairiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, tetap stay di channel kami, bahwasanya insya Allah setiap hari Minggu atau hari Ahad kita akan melakukan live streaming 30 menit bersama Kiai. Kiai, monggo kopinya diminum dulu, Kiai. Alhamdulillah, pagi kopi seger. Alhamdulillah. Oke Kiai, mungkin ada kata-kata hari ini untuk sahabat Al-Khairiyah yang ada di luar ataupun di dalam Pulau Jawa ataupun yang ada di Lumajang, Jember dan lain sebagainya. Mungkin ada motivasi, semangat untuk
kawan-kawan di sana, Kiai? Oh ya, saya sebelumnya menyampaikan selamat ya atas apa namanya closing apa namanya Apa ini media center Al Khairiyah. Saya ini juga sesuai tuntutan zaman. Ya, Ini bukan untuk pamer-pameran apa, tidak, tapi sebuah wadah informasi kan begitu ya. Berkenaan dengan pondok pesantren, tentu kami dari Majelis Keluarga Pondok Pesantren mendukung dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman alumni di bawah IKA Al Khairiyah, dan juga mohon dukungannya untuk bekerja sama dan mendukung atau mengajak para alumni mendukung dengan bentuk dukungan, misalkan menaruh putra putrinya di pesantren ini. Itu kurang lebih. terima kasih Kiai. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, sahabat Al-Khairiyah, IKA Al-Khairiyah dimanapun Anda berada. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kekeluargaan. Mudah-mudahan terjalin silaturahim yang baik antara pengasuh dan juga sahabat-sahabat Al-Khairiyah dan alumni, mulai dari lembaga pendidikan umum sampai dengan pondok pesantren, dan mudah-mudahan kita sekalian dijauhkan dari mara bahaya. Yang bekerja silakan lanjutkan bekerja, yang istirahat ataupun jalan-jalan jangan lupa jaga keselamatan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.